Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Puspitasari. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Ragam Bahasa. Pengertiannya yaitu bahasa merupakan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan itu pembicara bisa dipahami oleh si pendengar atau lawan bicara, melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut Rashman dalam buku Sri Satata, variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Lalu menurut Minto Rahayu, itu ragam bahasa yang terjadi karena adanya ragam wilayah, pemakaian dan bermacam-macam penutur. Ragam bahasa beraneka ragam di Indonesia karena ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, tata krama itu sama. Next, di sini ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa menurut media dan sarana. Yang kedua ada ragam bahasa menurut pendidikan. Yang ketiga ada ragam bahasa dalam bidang wacana. Yang keempat ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Yang kelima ragam bahasa menurut topik pembicaraan. Yang keenam ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa menurut media dan sarana. Media dan sarana yaitu terdiri dari ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan, kita juga tahu ragam lisan itu seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ragam lisan itu orang yang diajak bicara berhadapan dengan orang yang mengajak bicara. Misalnya seperti saya yang sedang berbicara, ataupun kita yang kesehariannya kita itu berbicara dengan keluarga, berbicara dengan tangga, berbicara dengan sahabat. Itu termasuk ragam lisan. Ragam tulis itu terdapat dalam penulisan gitu, yaitu misalnya melakukan skripsi, melakukan membuat makalah, melakukan tesis, disertasi, itu menggunakan ragam tulis. Nah, contoh ragam lisan dalam penggunaan bentuk kata itu misalnya contohnya ya, tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Tapi dalam ragam tulis penggunaan bentuk katanya, tapi kau tidak boleh menolak lamaran itu. Lalu contoh yang kedua, bila tak sanggup tak perlu lanjutkan pekerjaan itu menurut ragam lisan. Tapi biasanya kita bisa menyebutnya dengan bila kamu nggak sanggup, kamu nggak usah lanjutin pekerjaan itu, biasanya kayak gitu. Tapi di ragam tulis ini adalah apabila tidak sanggup, engkau tidak perlu melanjutkan pekerjaan itu. Begitupun contoh lainnya. Dan yang kedua ada ragam bahasa menurut pendidikan. Ya, terdiri dari ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku di sini yaitu terdapat dalam karya-karya ilmiah, laporan-laporan, seminar-seminar, pidato resmi, wawancara resmi, seperti itu. Itu ragam baku yang identiknya dengan ragam tulis. Lalu yang kedua ada ragam tidak baku. Ragam tidak baku ini terdapat dalam keseharian kita, ya seperti di pasar, dalam pembicaraan tidak resmi, dalam acara sinetron ataupun hiburan kayak gitu. Itu identik dengan ragam lisan. Lalu yang ketiga ragam bahasa dalam bidang wacana. Di sini ada ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah kayak gitu. Nah, ragam populer itu ragam digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Ya, bisa dengan termasuk identiknya dengan ragam tidak baku dan ragam lisan. Lalu yang
4, ini ragam bahasa menurut pandang penutur, cara pandang penutur. Di sini ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam dialek di sini yang dimaksudkan ialah biasanya kita yang berbicara dengan teman gitu, sebaya lah. Jadi contohnya, gue udah baca buku itu. Lalu dengan ragam terpelajar itu kan ragam yang berpendidikan. Bukan berarti yang nggak berpendidikan nggak tahu, tapi sejak SD, SMP, SMA sampai mahasiswa pasti kita sudah diajarkan tentang ragam terpelajar, yaitu misalnya kita yang nggak tahu dalam penyebutan hafal katanya itu seperti video itu biasa nyebut video ya, biasanya kayak gitu video, tapi jika kita tahu itu lafalnya salah pasti terdengarnya aneh gitu. Jadi yang benarnya itu adalah video. Nah, ragam resmi ini seperti ada di acara-acara resmi ya, ataupun dalam peraturan-peraturan perundang-undangan itu menggunakan ragam resmi. Nah, contohnya itu saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi yaitu ragam keseharian kita. Ragam keseharian kita dalam berbicara itu pasti menggunakan ragam tak resmi. Nah, contohnya saya sudah baca buku itu. Next, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Di sini ada ragam politik, ragam hukum, ragam sastra, ragam sosial, dan ragam fungsional, ragam jurnalistik. Nah, ragam politik. Ragam politik ini berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat dengan sendirinya. Penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Jadi ragam politik ini bertujuan untuk kepentingan kekuasaan, kayak gitu. Lalu dengan ragam hukum ini yaitu penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Seperti apa pola kalimat luas itu? Kenapa? Nah, kenapa kita menggunakan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas? Karena bahasa hukum, kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang lebar dan jelas, kriterianya, keadaannya, serta situasi yang dimaksud. Lalu dengan ragam sosial dan ragam fungsional, itu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa yang berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, berbahasa dengan teman akrab itu beda. Ya. Lalu dengan ragam fungsional, sering juga disebut dengan ragam profesional, merupakan bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Contohnya itu seperti ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi. Itu fungsinya pasti berbeda. Lalu ada ragam jurnalistik. Nah, ragam jurnalistik ini dipergunakan oleh dunia persurat-suratan, dunia media massa cetak kayak gitu, termasuk media massa audio, video, visual, itu televisi, multimedia itu internet. Nah, ragam sastra ini sifat dan karakternya itu subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ini biasanya menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi, lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa khayalan dengan bentuk istimewa. Ragam bahasa menurut situasi pemakaian, ragam resmi dan ragam tak resmi. Di sini saya sudah menjelaskan ya. Ragam resmi itu untuk acara resmi seperti menggunakan peraturan-peraturan, perundang-undangan seperti itu. Ragam tak resmi itu ragam keseharian kita. Demikian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.